Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengintegrasikan PLC Siemens S7200 dengan ECU 1051. Untuk di sini PLC Siemens itu sendiri memiliki alamat IP 192.168.0.1. Lalu untuk ECU memiliki IP 192.168.0.100, dan untuk PC atau laptop itu memiliki IP 192.168.0.240. Nah, yang pertama-tama kita akan melakukan setting konfigurasi di bagian PLC-nya terlebih dahulu. Untuk melakukan setting konfigurasi di sini saya menggunakan software Tia Portal V18. Nah, ini merupakan software Tia Portal V18-nya, dan di sini saya sudah membuat project baru untuk PLC-nya. Untuk teman-teman yang belum membuat project baru, silakan membuat project baru terlebih dahulu dengan mengikuti tutorial di video sebelumnya sampai muncul pada halaman seperti ini. Nah, pada halaman ini kita klik saja bagian CPU-nya. Nah, nanti akan muncul bagian setting konfigurasi seperti ini. Nah, di sini pertama-tama kita lakukan pengecekan terlebih dahulu pada protection and security. Nah, di sini untuk akses levelnya pastikan terlebih dahulu bahwasannya sudah full akses. Selanjutnya pada bagian connection mechanism, di sini silakan dicentang bagian permit access with boot atau get. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita bisa langsung download settingan konfigurasi ini ke CPU PLC-nya dengan mengeklik tombol download yang ada di toolbar ini. Nah, ini kita tunggu dulu. Nah, apabila sudah seperti ini, pada bagian stop modul ini pastikan ini berada dalam kondisi stop file ya. Lalu kita load. Nah, ini kita tunggu dulu. Nah, setelah proses loading sudah selesai, pada bagian start modul ini kita pastikan kondisinya pada start modul, jangan yang no action. Nah, ini kita klik finish. Nah, bila sudah selesai, selanjutnya kita lakukan setting konfigurasi pada ECU. Nah, untuk melakukan setting konfigurasi pada ECU, saya menggunakan software EdgeLink Studio, dan di sini untuk IP dari ECU itu sendiri sudah terdeteksi dan sudah saya samakan, yaitu 192.168.0.100. Untuk selanjutnya kita langsung saja melakukan konfigurasi dengan cara di sini kita klik new project terlebih dahulu, kita beri nama misalkan untuk integrasi ECU 2026. Nah, setelah seperti ini klik OK. Nah, bila project sudah terklik seperti ini, kita klik kanan lalu add device. Nah, di sini kita masukkan nama ECU-nya. Nah, untuk model dari ECU-nya itu sendiri saya pakai yang ECU 1051TL. Lalu klik OK. Nah, untuk IP address atau domain name-nya ini pakai alamat dari ECU itu sendiri. Oke, lalu untuk time zone-nya di sini pakai yang Jakarta. Nah, bila sudah seperti ini, langsung saja di apply. Oke, nah kalau pada bagian project sudah muncul icon seperti ini, kita langsung saja menuju ke sistem, lalu menuju ke network, dan pada network setting ini kita lakukan setting komunikasinya terlebih dahulu. Nah, karena pada ECU itu dia terkoneksi dengan PC melalui jalur LAN 2, maka di sini LAN 2-nya kita uncentang, lalu kita masukkan alamat IP dari ECU-nya itu sendiri.
Lalu untuk submesh-nya ini pakai 255. Nah, bila sudah seperti ini, langsung saja kita apply. Nah, bila sudah di-apply, selanjutnya kita menuju ke data center. Ini dibuka, lalu ke IoTech, lalu ke bagian TCP, ini diklik kanan, lalu add device. Nah, di sini dimasukkan untuk nama device PLC-nya. Setelah itu kita pilih device type-nya. Di sini saya pakai yang Siemens yang kompatibel dengan PLC Siemens S7200. Nah, pakai yang ini. Setelah itu untuk IP domainnya, ini kita masukkan IP dari PLC-nya. Nah, seperti ini. Nah, untuk port number-nya ini saya pakai yang 102. Nah, setelah itu yang bagian TSAP ini yang paling penting, ini pakai 01.00. Nah, sudah seperti ini, lalu di-apply. Oke, bila sudah seperti itu, selanjutnya kita akan memasukkan penamaan tag I/O yang nantinya akan kita gunakan untuk monitoring I/O pada PLC. Ini kita klik add. Setelah itu, ini kita rubah dulu ke discrete karena saya hanya ingin membaca sinyal digital saja dari PLC, tidak membaca sinyal analog. Untuk name-nya di sini misal pakai BB1. Oke. Nah, karena BB1 ini merupakan penamaan untuk memonitoring port input, maka di sini untuk address template-nya pakai yang IX0000 seperti ini. Nah, untuk start bit-nya ini saya biarkan 0 karena untuk BB1 ini akan saya gunakan untuk monitoring port I/O ke 0 di PLC. Lalu untuk read to write-nya di sini pakai yang read only. Setelah itu kita tambahkan lagi. Nah, lakukan juga hal yang sama seperti yang saya contohkan pertama tadi. Ini kita rubah ke discrete. Nah, lalu karena ini untuk alamat input, address-nya maka pakai template yang IX000. Untuk start bit-nya ini saya ganti jadi 1 karena untuk BB2 ini akan saya gunakan untuk monitoring inputan PLC pada terminal ke-1. Lalu untuk yang read to write-nya ini saya gunakan read only saja. Selanjutnya kita tambahkan. Nah, ini kita gunakan untuk monitoring output. Di sini saya beri nama lampu 1. Untuk data type-nya pakai discrete. Nah, karena ini untuk output, maka untuk address template-nya pakai yang KX0000. Untuk start bit-nya biar saja 0, lalu untuk read to write-nya ini saya ganti jadi read to write. Nah, setelah itu kita add lagi untuk bagian output-nya. Misalkan kedua, lalu untuk address-nya pakai yang KX000. Nah, ini saya ganti jadi 1 untuk memonitoring outputan dari PLC di terminal 1, dan ini untuk read to write-nya pakai yang read to write. Setelah itu klik OK. Nah, bila sudah seperti ini, selanjutnya tinggal kita save dan download ke ECU. Nah, ini kita tunggu dulu proses compilingnya. Nah, bila compile sukses, maka bisa kita download dan kita tunggu proses downloadingnya ke ECU. Connect to device wallet. Oh, ini ada kesalahan untuk memasukkan alamat IP. Ini kita close dulu saja. Yes, kita pergi ke settingan ECU-nya. Nah,
ini 168. Oke, sudah. Kita save lagi dan download project lagi. Nah, ini kita tunggu proses downloadingnya. Nah, ini sudah bisa download. Kita tunggu proses downloadingnya sampai selesai. Nah, bila statusnya menunjukkan start sukses, ini bisa kita close, lalu menuju ke online monitor. Ini tinggal kita klik 2 kali. Nah, pada online monitor kita menuju ke tag. Nah, selanjutnya kita menuju ke I/O tag. Nah, di sini sudah terlihat tag-tag I/O yang sudah kita masukkan tadi sudah tampil di sini. Dan ini untuk value-nya. Value ini berasal dari port input dari PLC, port I/O dari PLC. Nah, sebelum itu, di sini untuk kuantitinya sudah menunjukkan good, yang berarti bahwasannya ECU sudah terhubung dengan PLC Siemens. Kalau misalkan di quantity ini masih terdapat tulisan device error atau menunjukkan kode yang lain, itu berarti PLC masih belum bisa terkoneksi dengan ECU dengan baik. Nah, di sini sekarang misalkan saya akan mensimulasikan monitoring ini dengan menggunakan demo box, di mana demo box ini terdapat tombol yang terhubung langsung dengan perangkat input di PLC. Misalkan PB1 di sini untuk value-nya awalnya 0. Nah, ini posisi tombolnya saya tekan. Nah, maka di sini value-nya berubah menjadi 1. Bila tombolnya saya lepas, berubah menjadi 0 lagi. Nah, misal pada PLC Siemens yang PB2 ini, nah ini untuk value-nya awalnya 1. Misalkan PB2-nya saya tekan. Nah, maka di sini value-nya berubah menjadi 0. Bila tombol saya lepas, maka berubah jadi 1. Nah, lalu di sini kita juga bisa mengedit value dari outputan yang ada di PLC. Ini misalkan kita edit menjadi 1. Nah, maka di sini value-nya berubah menjadi 1 dan secara otomatis nanti pada PLC akan mengeluarkan sinyal output. Nah, ini misalkan kita edit menjadi 0. Nah, untuk value-nya berubah menjadi 0 dan secara otomatis nanti pada PLC outputannya juga tidak akan mengeluarkan sinyal tegangan atau berubah menjadi 0. Ya, mungkin cukup itu video tutorial dari saya bagaimana cara mengintegrasikan PLC Siemens dengan ECU 1051 serta memonitoring kondisi I/O-nya pada EdgeLink. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.